Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Akbarian dengan NIM 21313108. Saya berasal dari Fakultas Bisnis Ekonomika. Di sore hari ini saya akan berkhutbah tentang yang menurut kita baik belum tentu baik juga bagi Allah. Yang menurut kita buruk belum tentu buruk bagi Allah. Ada sebuah ayat yang menyentuh hati saya dengan bunyinya seperti ini. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahum syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya di mana diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Yang bunyi tafsirnya itu seperti selain diuji dengan kemiskinan dan kemelaratan, orang-orang beriman juga akan diuji dengan diminta mengorbankan jiwa mereka melalui kewajiban berperang dan juga hal-hal yang untuk membela diri. Diwajibkan atas kamu berperang melawan orang-orang kafir yang memerangi kamu. Padahal berperang itu tidak menyenangkan bagi kamu, sebab ia mengorbankan harta, benda, dan jiwa. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, yakni boleh jadi kamu tidak menyukai perperangan, padahal itu tidak baik bagimu, karena kamu mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, atau kamu masuk surga jika terbunuh atau kalah dalam perperangan. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui apa yang baik bagimu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Karena itu tunaikan perintah Allah yang pasti Allah akan membawa kebaikan padamu. Dengan turunnya ayat ini, perang itu menjadi wajib kifayah dalam rangka membela diri dan membebaskan penindasan. Bila musuh telah masuk ke dalam negeri orang-orang Islam, hukumnya menjadi wajib ain. Hukum wajib perang ini turun pada tahun kedua Hijri, ketika masih di Mekah sebelum hijrah. Nabi Muhammad SAW dilarang berperang. Baru pada permulaan tahun hijrah, Nabi diizinkan perang bila mana perlu. Ayat ini membuat saya sadar dengan kondisi yang sekarang ini, di mana yang kita tahu bahwa perang di Palestina dan juga Israel itu sangat banyak mengorbankan jiwa, harta, dan juga benda. Dan sudah sepatutnya dan sewajibnya kita untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina, untuk membantu mereka terbebas dari penindasan, dari perperangan, dan membela diri mereka sebagai sesama umat muslim dan juga saudara. Dan berperang itu dirasakan sebagai suatu perintah yang berat bagi orang-orang Islam, sebab akan menghabiskan harta dan jiwa. Lebih-lebih pada permulaan hijrah ke Madinah, kaum muslimin masih sedikit, sedangkan kaum musyrikin memiliki jumlah yang besar. Berperang ketika itu dirasakan sangat berat. Tetapi karena perintah berperang sudah datang untuk membela kesucian agama Islam dan meninggalkan kalimatullah, maka Allah menjelaskan bahwa tidak selamanya segala yang dirasakan berat dan sulit itu membawa penderitaan. Tetapi mudah-mudahan justru
membawa kebaikan. Betapa khawatirnya seorang pasien yang pengobatannya harus dengan mengalami operasi. Sedang operasi itu paling dibenci dan ditakuti, tetapi demi untuk kesehatannya dia harus mematuhi nasihat dokter. Barulah penyakit hilang dan badan menjadi sehat setelah dioperasi. Kurang lebih seperti itulah contoh dari ayat surah Al-Baqarah ayat 216, di mana sesuatu yang menurut kita itu baik, belum tentu itu baik bagi Allah. Bisa jadi sesuatu yang baik itu adalah buruk bagi kita. Dan sebaliknya, bila mana sesuatu yang itu buruk bagi kita, yang kita rasa itu kita tidak menyukainya, bisa jadi itu adalah rahmat bagi kita, atau kebaikan bagi kita. Jadi Allah memerintahkan sesuatu bukan untuk menyusahkan manusia, sebab di balik perintahnya itu akan banyak ditemui rahasia-rahasia yang membahagiakan manusia. Masalah rahasia itu Allah yang lebih tahu, sedangkan manusia tidak mengetahuinya. Itu tadi di ayat Al-Baqarah bagian paling terakhir di ayat 216, Allah maha mengetahui sedangkan manusia tidak. Jadi itu tadi, mungkin kita tahu bahwa ini baik bagi kita, menurut kita ini baik, tetapi belum tentu baik bagi Allah. Karena Allah maha mengetahui, sedangkan sebaliknya juga, menurut kita ini buruk, menurut kita ini menyusahkan, menurut kita ini tidak baik, tapi Allah maha mengetahui dan Allah bisa membuat Allah bisa membuat sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Jadi keterangan mengenai Quran surah Al-Baqarah itu turun di Madinah, yang sebagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji Wada, Haji Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Seluruh ayat dari surat Al-Baqarah, termasuk golongan Madiniyah, merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al-Baqarah atau surat-surat Al-Quran, yang di dalamnya terdapat pula ayat-ayat yang terpancang seperti ayat 282. Surat ini dinamai Al-Baqarah karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel, ayat 67-74, di mana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya dinamai Fustatul Quran, yaitu puncak Al-Quran, karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Dinamai juga surat Alif Lam Mim karena surat ini dimulai dengan Alif Lam Mim. Demikian khutbah singkat saya. Bila ada salah kata, mohon maaf, karena sebaik-baiknya manusia, sempurnanya manusia, lebih baik dan lebih sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya Dimas Akbarian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.